Salam, selamat jumpa dalam persaudaraan. Saya Pendeta Yermi Selan dari Pulau Rote, NTT, ingin menyampaikan pengalaman apa yang terjadi di Pulau Rote pada tanggal 4 dan 5 April yang baru lalu. Alkitab berkata, Mazmur 90 ayat 10, bahwa kehidupan manusia ini buru-buru. Berarti kita tidak boleh lambat. Kalau hal-hal lahiriah jasmani perlu dikerjakan dengan cepat, apalagi hal-hal rohania. Kita harus benar-benar fokus. Yohanes 4:35 berkata, angkatlah matamu, pandang semua ladang sudah masak dan siap untuk dipanen. Puji Tuhan. Minggu 4 April dan 5 April, mulai tengah malam, sepanjang malam, Rote dilanda oleh badai seroja yang telah membuat NTT porak-poranda. Atap-atap rumah terangkat, seng-seng terbongkar, dinding-dinding jebol, tiang-tiang patah, fondasi-fondasi rumah bergeser. Sistem komunikasi terputus, listrik padam selama 1 minggu lebih. Banyak orang mengungsi, tenda-tenda pengungsian dibangun. Badai menyebabkan orang-orang kehilangan tempat tinggal. Pohon-pohon tumbang, cabang-cabang patah. Saya melihat satu kengerian. Saya sudah berada di Rote 45 tahun. Tapi baru pernah kali ini terjadi badai yang sebegitu hebat dan luar biasa. Sebagian orang berpikir hari kiamat telah tiba. Semua menakutkan. Tidak ada seorang pahlawan yang berani berdiri dengan tegak. Semua rapuh. Semua menyerah. Semua tidak berdaya. Harta ditinggalkan. Berlian, emas, mobil, sepeda motor, rumah, sertifikat, surat-surat penting, semua tidak dipedulikan, kecuali ingin lari menyelamatkan diri dari badai yang sehebat itu. Memang hidup ini diperhadapkan pada peristiwa-peristiwa. Hidup ini tidak berdaya kalau Tuhan tidak tolong. Sebagai hamba Tuhan yang tinggal dan melayani di Pulau Rote, saya menghimbau, mari bersaudara yang ada di Indonesia, di Nusantara ini, ambillah sikap tanggap darurat untuk bersaudara di Rote. Jangan kita dengar saja atau menonton saja, tapi mari kita praktekkan hukum kasih, hukum ilahi yang terbesar, mengasihi Allah dan mengasihi sesama yang menderita, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dalam Injil Matius pasal 25, ayat 35 dan seterusnya mengatakan, waktu aku lapar, kamu tidak beri aku makan.
Aku bertelanjang, kamu tidak beri pakaian. Aku sakit, kamu tidak melawat. Aku dalam penjara, kamu tidak perhatikan. Lalu orang-orang itu bertanya, kapan Tuhan lapar? Kapan Tuhan sakit? Kapan Tuhan di penjara? Kapan Tuhan bertelanjang? Yesus menjawab, sebagaimana kamu melakukannya kepada seseorang yang lebih hina, yang menderita karena aku, kamu sudah melakukan bagi Tuhan sendiri. Puji Tuhan. Kita tidak mau jadi orang kaya yang bodoh, seperti yang ditulis dalam Injil Lukas 16 ayat 19 sampai 21. Orang kaya yang bodoh ini tidak berbuat jahat, tidak mencuri, tidak merampok, tidak menipu, tapi dia juga tidak berbuat baik. Dia hanya melihat saja Lazarus si pengemis yang kotor miskin itu di pintu rumahnya, yang lapar, tapi dia tidak pernah berikan satu helai pakaian untuk Lazarus pakai, atau sepiring nasi, makanan untuk Lazarus makan. Dan nanti sesudah mati, dia terkejut sebab ada perhitungan. Lazarus ada di pangku Abraham dalam kerajaan Tuhan, dalam Firdaus Allah. Tapi orang kaya ini adalah penghukuman api neraka yang tidak terpadamkan. Kiranya firman Allah yang singkat ini membuat ketong saudara seiman yang ada dimanapun mendengar suara jeritan, suara minta tolong, berilah pertolongan. Pada NTT, pada Pulau Rote, yang memerlukan uluran tangan dan doa kita semua. Jangan tunggu tanggap darurat ini lewat, nanti terlambat. Saat ini banyak saudara kita yang tidak ada tempat tinggal, tidak ada selimut, tidak ada makanan, tidak ada pakaian. Mereka hidup pasrah. Mari kita yang sudah diberkati, biar firman ini ketuk hati kita. Jadilah saluran berkat untuk saudara yang memerlukannya. Saya tidak rela membiarkan rote jatuh ke tangan para dukun, ke tangan para penyembah berhala, ke tangan orang-orang yang tidak beriman. Kita harus cepat mengangkat mereka dari penderitaan. Sawah-sawah, padi-padi tidak bisa dipanen. Air tergenang penuh. Batang-batang padi menjadi kuning dan patah. Mari kita tegakkan iman bersaudara kita di Rote. Hati mereka yang kecewa dan putus asa, tapi melalui tangan Tuhan, bersaudara-bersaudara di Indonesia, sesama saudara-saudara seiman, akan membantu dalam doa dan apa yang kita bisa buat untuk bersaudara kita di Rote. Saya, Pendeta Yermi, telah membentuk posko bencana alam di Rote. Kami terdiri dari kurang lebih 10 orang yang bergerak dengan cepat untuk menolong, membantu bersaudara di Rote. Kami telah mendapatkan sembako kurang lebih 100 paket dan beras, dan kami telah bagi kepada semua hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja, masyarakat yang sangat membutuhkannya. Tuhan memberkati saudara yang sudah memberi. Kami himbau bagi kita yang lain, kalau saudara juga ingin untuk membantu, meringankan
penderitaan saudara di Rote, maka saudara dapat salurkan itu di alamat kami di Pulau Rote. Saya Pendeta Jan Miselan. Saudara bisa lihat tertera nomor HP saya di bawah ini. Mari kita jadi orang Samaria yang murah hati, yang melihat orang yang dirampok, dipukul penyamun. Dan kita tidak seperti Imam dan Lewi, hanya yang berkata kasihan, tapi tidak melakukan apa-apa. Tapi ada seorang Samaritan, dia turun dari keledainya, dia siram minyak di atas luka-luka orang yang teraniaya ini. Dia angkat ke puskesmas, dia kasih tinggal 2 dinar, dan dia berkata, rawatlah, kalau kurang aku akan ganti. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa kami semua orang-orang Kristen di Indonesia adalah orang-orang yang kaya dalam iman, kaya dalam kasih, kaya di dalam doa. Dan hanya kepada Tuhan kami berseru dan menyampaikan keadaan Pulau Rote, pulau terselatan di Indonesia, juga yang kena dampak dari badai Seroja. Firman ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara karena beban di dalam hati. Bukan karena mau meminta-minta sesuatu, tidak. Tapi saya sebagai hamba Tuhan ingin menyampaikan, menyerukan ini, bahwa tubuh Kristus itu terdiri dari semua orang percaya, dengan doa dan harapan bahwa Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba bersyukur pada Tuhan untuk para pemirsa, para pendengar yang bisa mendengar sedikit himbauan, seruan dari hamba-Mu. Tanggap darurat buat Rotendao yang terpukul dengan badai Seroja ini. Kami tahu bahwa mata Tuhan melihat, tangan Tuhan terulur, kuping Tuhan mendengar, dan Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar. Ada tangan Tuhan di balik bencana ini, karena kami tahu kami tidak sendiri. Ada Tuhan yang membela kami, dan ada saudara seiman di Indonesia yang tentu berdoa dan juga sayang akan kami di Pulau Rote. Memberkati semua orang yang memberi, dari pihak pemerintah, dari pihak swasta, dari pihak pribadi, siapapun yang dapat mengulurkan tangan, memberikan pada orang miskin, orang hina, orang terpapar, orang yang ditimpa bencana di NTT, khususnya di Pulau Rote kami yang tercinta ini. Tuhan balas memberkati dengan lipat kali ganda berkat, rohani jasmani, dan sama-sama kami boleh melayani Tuhan. Saya berdoa Tuhan memberkati semuanya, dan terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Penyelamat, Penebus dosa, dan Tuhan Kepala Gereja kami. Kami sudah berdoa dan memberkati semua pemirsa. Haleluya. Amin. Ya, amin. Puji Tuhan. Selamat siang, Tuhan memberkati. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka